di lampiran 3 yang paling belakang itu ini ada Bapak Ibu petunjuk penulisan. Yang pertama, struktur laporan mengikuti panduan penyusunan laporan evaluasi diri. Jelas ya, seperti yang saya sampaikan tadi semuanya. Kemudian ukuran kertas menggunakan A4, kemudian jenis dan ukuran huruf adalah Arial 11 Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan Arial 11, spasinya 1,15 Bapak Ibu. Jadi 1,15 dan jumlah halaman maksimum 150. Nah, 150 itu terbagi atas apa saja? Mari kita lihat. Kemudian ada identitas laporan evaluasi diri, ada kata pengantar. Semuanya itu tidak dihitung. Jadi satu identitas, perguruan tinggi, identitas tim penyusun, kata pengantar tidak dihitung halamannya. Jadi halaman dimulai ringkasan eksekutif, Bapak Ibu. Ringkasan eksekutif ini ada maksimal adalah 5 halaman. Jadi kalau nanti kita membuat tidak boleh lebih dari 5 halaman, maksimal 5 halaman. Kemudian bab 1 tadi yang pendahuluan. Pendahuluan ini mulai dari dasar penyusunan, tim penyusun, dan mekanisme kerja penyusunan evaluasi diri, ini maksimal 10 halaman. Jadi yang saya katakan bab 1 itu maksimal 10 halaman. Kemudian bab 2 yang inti tadi yang laporan evaluasi diri Bapak Ibu, dimulai dari kondisi eksternal. Nah, khusus kondisi eksternal ini 10 halaman. Jadi lumayan banyak Bapak Ibu karena di dalam kondisi eksternal itu kita bicara banyak sekali gitu nggih. Yang tadi saya katakan ada lingkungan makro, ada lingkungan mikro, ada strategi pengembangan, itu kita maksimal 10 halaman. Dan yang selanjutnya profil unit pengelola program studi juga 10 halaman. Di mana kita tahu Bapak Ibu bahwa profil itu juga banyak yang kita ceritakan Bapak Ibu. Di dalam profil sampai struktur organisasi, kepemimpinan dan sebagainya itu maksimal 10 halaman. Kemudian nah, mulai dari kriteria Bapak Ibu yang CCC tadi, C1 sampai C9 dan analisis yang barusan saya sampaikan tadi, ini halamannya menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan dari kekurangan halaman yang ada di atasnya tadi itu. Oke. Kemudian di situ bab 3 adalah penutup. Penutup ini maksimal 2 halaman. Jadi seandainya tadi penutup, kemudian unit pengelola program studi, kondisi eksternal dan sebagainya tadi adalah jumlahnya adalah misalnya 110, maka khusus yang kriteria dan analisis ini 40, sehingga jumlahnya semua 150. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat halaman 150 ini juga tantangan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang menyusun itu Bapak Ibu, memang kita harus menyamakan frekuensi ya Bapak Ibu. Jadi supaya terjadi resonansi positif. Kadang-kadang karena pada saat kita menyusun itu, mohon maaf ini ada saja kadang gelombang-gelombang negatif itu ada, mungkin agak sedikit emosi atau karena capek, karena inilah maka membuat kondisi tidak nyaman. Nah, sehingga kita harus dari waktu ke waktu memang harus membangun energi positif gitu ya untuk di dalam penulisan ini. Nah, di dalam penulisan ini Bapak Ibu saran ya, jadi saran saya bahwa tatanan tulisan itu harus mengalir dalam satu dalam satu ritme. Jadi nggak boleh misalnya C1 isinya seperti ini, C2 lain banget gitu, nggak boleh. Jadi memang ini harus satu tulisan yang runtut, yang ini frekuensinya sama, modelnya sama. Kalau dibaca itu oh ya memang ini menunjukkan, sehingga biasanya mohon maaf ini ada keahlian tertentu yang biasanya yang ini ya, yang apa namanya yang harus kita lakukan di situ. Jadi misalnya untuk yang finalisasi itu memang harus betul-betul satu orang yang kemudian kita cermati bersama supaya ini tadi supaya aliran tulisan itu menjadi bagus itu. Tidak, kalaupun beda tidak beda-beda amat itu. Jadi harus menjadi satu tulisan yang sangat runtut, bagus itu. Nah, jadi di sini bahwa finalisasi itu penting gitu ya supaya kita mendapatkan satu tulisan yang finalisasi yang bagus, yang
nadanya tidak berubah-ubah. Baik, Bapak Ibu. Nah, jadi sudah selesai Bapak Ibu. Setelah ini saya akan menunjukkan yang LKPS, ya Bapak Ibu. Jadi saya akan menunjukkan yang LKPS, Bapak Ibu. Mohon maaf, yang LKPS tidak saya nyatakan dalam bentuk slide karena banyak Bapak Ibu. Saya kemarin juga berpikir gini sih, ya Allah ini kalau saya ini kan ke ini apa namanya ke slide susah ya, makanya Bapak Ibu mohon kesabarannya kalau nanti di dalam pemberian saya ini agak kecil ya tulisannya, nanti bisa saya besarkan gitu Bapak Ibu. Baik, untuk LKPS saya langsung masuk saja, saya tunjukkan Bapak Ibu, ini adalah LKPS-nya program studi pendidikan geografi. Jadi di dalam petunjuk itu LKPS ini yang lampiran 4 Bapak Ibu, di dalam petunjuk itu memang di dalam lampirannya ini yang keempat, makanya tadi saya mulainya dari yang ketiga yang evaluasi diri dulu ya. Ini yang keempat. Jadi untuk LKPS ini akan ditunjukkan di dalam petunjuk itu mulai dari cover. Inilah covernya. Oke, jadi ini covernya. Oke, jadi punya saya tahunnya masih 2020 karena kemarin bulan Februari. Kemudian ada kata pengantar Bapak Ibu biasa kalau kata pengantar ini gitu ya. Jadi memang biasanya dimulai dengan kata pengantar. Kemudian daftar isi Bapak Ibu. Nah, untuk LKPS daftar isinya sangat sederhana Bapak Ibu, hanya seperti ini saja. Sangat beda dengan LED yang daftar isinya harus harus runtut. Mungkin perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu. Jadi saya menyusun pertama kali itu Bapak Ibu supaya saya tidak kelewatan gitu ya. Sebelum menyusun, ya maksudnya dalam masa-masa awal menyusun, justru yang saya buat dulu adalah daftar isi, walaupun halamannya belum ada. Karena saya takut kelewatan. Jadi daftar isi yang ada di dalam pedoman itu saya teliti betul. Apa sih ini? Saya jalan ini. Jadi pada saatnya kita sudah punya satu berkas, kita tinggal mengakhirkan ini. Karena supaya kita tidak kelewatan, nih Bapak Ibu, supaya tidak kelewatan dari bahasan-bahasan yang ada di dalam pedoman itu. Kemudian ini Bapak Ibu isinya di LKPS dengan yang ada di ED. Jadi identitas pengusul itu insya Allah hampir semua kita sudah tahu ya. Jadi isinya seperti ini. Kemudian sekarang yang diminta daftar program studi di unit pengelola program studi PPS nih Bapak Ibu. Berarti ya kalau FKIP ya FKIP ya semua ya. Ini. Dan kemarin ini belum saya rubah, mohon maaf Bapak Ibu. Saya itu adalah anak bungsu di FKIP. Pendidikan Prodi Geografi, dan alhamdulillah di sini kemarin sudah keluar. Jadi menurut SK yang kita terima, mohon maaf belum saya lampirkan, SK-nya sudah ada. Di sini kita dapatnya baik Bapak Ibu. Ya perlu saya sampaikan deh, tata aturan di dalam kriteria 9 ini kita tidak lagi mengenal ada akreditasi ABC, tidak ada lagi Bapak Ibu. Yang ada adalah akreditasi baik, sangat baik, dan unggul. Itu yang ada sekarang. Dan kebetulan Prodi Pendidikan Geografi kita kemarin sudah dapat baik. Ya? Jadi baik di sini. Oke, kemudian ini ada identitas tim pengusul. Ada laporan kinerja program studi Bapak Ibu di sini. Nah, ini dimulai dari UPPS nggih. Kalau tadi saya sampaikan dimulai dari Bapak Dekan nggih. Bapak Dekan, Bapak Wadik 1, Bapak Wadik 2, Bapak Wadik 3, Ketua Jurusan. Kemudian ada ini Ketua GPM Bapak Ibu, Ketua GPM saya Ibu Fitri. Kemudian baru saya. Saya Ketua Prodi Pendidikan Geografi, ada Ibu Sri Kantun sebagai Ketua Laboratorium, ada Pak Yusardi, dosen pengampu, Pak Yagus, Pak Fahmi, Pak Farudi, Pak Bejo, Pak Elan Arun, dan kita punya pegawai CPNS, ya, ada 2, Pak Muhammad Asraful Mujib dan Ibu Tera Eswara. Jadi ini yang sebagai pengusul.
Kemudian Bapak Ibu, isinya KPS, nah ini beda nih Bapak Ibu, sangat beda dengan yang dulu. Jadi kita jangan berpikir bahwa isinya KPS ini mengikuti apa yang di LED, tidak Bapak Ibu ya. Jadi isinya sama sekali tidak sama. Jadi di sini nomor 1 dimulai dari tata pamong, KPS, kemudian tata kelola dan kerjasama. Dan kita tahu yang ditabelkan yang pertama itu kerjasama. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu mencermati tabel ini karena tidak sama dengan yang dulu, ini kerjasama. Maaf, Bu. Nah, apa yang dimaksudkan? Tidak gerak. Sampun, sampun Pak. Sampun. Sudah kelihatan Bapak? Sampun Bu, sampun. Nggih. Oh, baik, saya lanjut nggih. Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi, KPS kita itu tidak urut, jadi Bapak Ibu mohon mencermati betul. Jadi yang pertama adalah tata pamong, kemudian di tabel 2A ini yang diminta adalah seleksi mahasiswa Bapak Ibu. Jadi di sini ada rinciannya tahun akademik. Jadi TS itu kita makainya tahun akademik nih Bapak Ibu. Jadi kalau ada TS-2, saya 2017, TS-3, TS-1 2018, TS-nya 2019-2020, akademik ya. Kemudian di sini daya tampungnya ini, daya tampung itu adalah yang merupakan pagu yang diajukan, kemudian jumlah calon mahasiswa ini ada 2, pendaftar dan lulus seleksi Bapak Ibu. Jumlah mahasiswa baru ada regular transfer, jumlah mahasiswa aktif ada regular transfer. Ya. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah familiar semua. Kemudian mahasiswa asing ini sama Bapak Ibu, permintaannya adalah TS-2, TS-1, TS. Jadi kalau saya kebetulan tidak ada, di fisika misalnya ya, di sana ada ya, jadi ada mahasiswa Thailand yang mulai pertama masuk memang di situ, itu yang kita sebut dengan jumlah mahasiswa asing full time. Yang full time. Kemudian kalau yang paruh waktu itu part time. Jadi full time itu yang masuk dari awal, kalau yang part time itu adalah yang dari kegiatan-kegiatan yang tertentu. Jadi misalnya exchange program itu masuk di part time. Tapi kebetulan punya saya tidak ada nih Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke sumber daya manusia. Nah ini Bapak Ibu. Di profil dosen Bapak Ibu, jadi mungkin perlu saya sampaikan bahwa di PDPT kita itu ada 6 dosen yang tercatat Bapak Ibu. Tapi di dalam tabel 3.A.1 ini yang diminta adalah DTPS Bapak Ibu, dosen tetap perguruan tinggi program studi. Ya, jadi di sini dosen yang mengampu di prodi itu, dosen tetap ya. Nah, makanya ini saya sampaikan di sini ada saya sendiri, ada Bu Sri Kanton, ada Pak Yagus, ya. Jadi kemudian ada Pak Yusardi. Ini menurut saya nggak tahu ini nyusunnya ini menurut ketua program, kaprodi, kemudian senioritas itu ya. Kemudian ada Pak Indarto ya, Pak Indarto, kemudian ada Pak Bambang Supeno, ada Pak Fahmi dan seterusnya sampai 15 orang yang kita tuliskan di sini. Ya, ini yang merupakan DTPS kami, NDTPS kami ya. Baik, kemudian dosen pembimbing tugas akhir Bapak Ibu ini juga diisi nggih Bapak Ibu. Nah, tapi karena tempat kita tidak ada, maka kita belum ada ya. Oke, kemudian tabel 3A3 ini BMP Bapak Ibu. Jadi ini datanya kita ambil dari sister. Jadi Bapak Ibu kita bisa ngambil data dari sister, kemudian dari data di situ kita akan tahu berapa sih pendidikan kita, berapa sih PKM kita, berapa penelitian kita yang ngajar di PS lain selain program studi, yang akhirnya muncul jumlah ya Bapak Ibu dan muncul rata-rata. Nah biasanya di sini ini harus dituliskan Bapak Ibu rata-ratanya. Jadi kadang-kadang ada program studi yang tidak menuliskan tuh yang katanya Bu Yana kemarin ngerjain asesor ya Bu Yana ya, karena asesor harus ngitung sendiri. Jadi memang harus di jumlah kemudian di rata-rata. Akan muncul rata-rata.
Nah, idealnya Bapak Ibu bahwa EMWP ini adalah ya minimal 12, maksimal 16. Tapi biasanya kita tidak boleh terlalu tinggi, jadi ya sekitar 12 lebih gitu ya. Kemudian dosen tidak tetap, kemudian kita tidak punya Bapak Ibu. Dan kemudian ini ada tabel 3.5 ini data dosen industri, dan kita juga belum punya ya Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang pertanian yang sudah settle gitu ya, yang punya kerjasama dengan industri-industri, mungkin saja ini ya ada gitu ya. Tapi kita kebetulan kode geografi tidak ada. Kemudian kinerja dosen Bapak Ibu, apa yang diminta di dalam kinerja dosen? Yang pertama adalah tabel 381 ini adalah rekognisi Bapak Ibu, rekognisi dari DTPS. Nah Bapak Ibu, di sana kita bisa menuliskan ini ya, masing-masing dari personal di dalam atau di TPS itu rekognisinya. Di sini dibedakan, rekognisi itu ada tingkat ya Bapak Ibu. Jadi ada tingkat wilayah, nasional, internasional. Apa saja yang termasuk di dalam rekognisi, Bapak Ibu bisa membaca di bawahnya ya Bapak Ibu ya, bahwa rekognisi ini meliputi apa saja. Jadi kita banyak Bapak Ibu, seperti saya aja ada berapa ini banyak. Mulai dari saya sebagai mitra bestari, kebetulan saya menjadi reviewer di jurnal reputasi gitu ya. Kemudian saya menjadi invited speaker, kemudian menjadi invited speaker ya. Dan masih banyak lagi itu ya, menjadi keynote speaker. Nah, ini semuanya merupakan rekognisi yang atau kekayaan yang dimiliki oleh program studi Bapak Ibu. Monggo ini biasanya yang agak sulit gitu ya, karena Bapak Ibu itu diminta kadang-kadang lupa di mana ya buktinya, karena bukti harus ada Bapak Ibu. Jadi semua yang kita tuliskan di ini ada buktinya. Jangan sampai kita menulis yang tidak ada buktinya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lupa kemudian nggak ketemu sertifikatnya ya jangan ditulis, karena di sini akan kita siapkan dengan semua buktinya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian di TPS. Nah Bapak Ibu, penelitian dan nanti juga pengabdian itu semuanya dikaitkan dengan pembiayaan Bapak Ibu. Jadi mungkin ini menjadi pemikiran bersama, khususnya yang LP2M juga, bahwa data PNBP gitu ya, data PNBP untuk memperbanyak, untuk memperkaya ini maksudnya. Mungkin kalau nggak bisa yang dari lembaga luar negeri atau yang dari perguruan tinggi, mandiri pun ini bisa gitu nih Bapak Ibu. Jadi mungkin ada dana-dana yang sifatnya PNBP di prodi yang bisa kita pakai untuk penelitian mandiri, supaya tabel ini terisi gitu ya, karena semua dikaitkan dengan sumber pembiayaan. Jadi penelitian kita yang mandiri itu biasanya pembiayaannya kecil. Nah, di sini nanti mungkin bisa menambah nilai ini karena ada hitungannya nilainya. Kemudian selanjutnya adalah ini yang pengabdian sama dengan yang saya sampaikan tadi, semuanya dikaitkan dengan sumber pembiayaan Bapak Ibu. Dan ini khusus untuk TS-2, TS-1, dan TS. Jumlahnya berapa? Jadi yang ada sumber pembiayaannya. Kemudian yang selanjutnya ini tabel 3B4 publikasi ilmiah, Bapak Ibu. Publikasi ilmiah di TPS. Bapak Ibu, di sini yang diminta adalah jumlah judul. Media publikasinya apa? Kemudian di sini jumlah judul. Ya. Yang diminta adalah nanti ini kaitannya dengan data kita di LED ya Bapak Ibu. Kita akan tahu jumlah publikasi kita berapa, sudah disitasi berapa. Nanti kita akan tahu ya. Jadi nanti ini kaitannya juga dengan di LED. Karena apa yang kita tulis di dalam LKPS ini pada dasarnya nanti kita bunyikan di LED. LED kita nanti akan mengacu ya. Jadi harus sama. Oke. Kemudian lanjut ini adalah pagelaran. Pagelaran ini yang tabel 3B4 pagelaran atau presentasi publikasi ilmiah di TPS. Sama nggih Bapak Ibu. Jadi di sini akan
dituliskan jumlah publikasi. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah karya ilmiah DTPS yang disitasi Bapak Ibu dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini monggo nanti Bapak Ibu akan tinggal melihat dari Google Scholar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal melihat dari Google Scholar berapa citasinya begitu, dan itu citasinya dari masing-masing artikel Bapak Ibu. Jadi artikel ini sudah disitasi berapa, artikel ini sudah disitasi berapa, gitu. Itu kita cantumkan semua di sini. Ini tadi masih tabel 3, nggih. Jadi memang butuh tenaga effort yang kuat nggih Bapak Ibu untuk menyusun ini. Kemudian produk jasa, prodi geografi kebetulan tidak ada Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau di Bapak Ibu yang lain, monggo dicermati. Yang diminta di dalam sini itu adalah nama dosen, nama produk atau jasa, deskripsi produk atau jasa, kemudian bukti. Dan PKM, penelitian dari PKM oleh DTPS, ya. Di sini di tahun ini berapa, sudah ada semua. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, keuangan, sarana dan prasarana, tabelnya tabel 4, penggunaan dana, Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini adalah untuk UPPS, Bapak Ibu. Jadi kalau kita fakultas nih, fakultas yang sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah program studi. Jadi di sini dimulainya dari TS-2, TS-1, TS dan ini terbagi menjadi banyak Bapak Ibu. Yang pertama mulai biaya operasional pendidikan ini ada banyak di sini. Kemudian ada biaya operasional kemahasiswaan, biasanya terkait bakat minat, nih. Ada dananya juga Bapak Ibu. Ada ya ini nomor 3 biaya penelitian, yang keempat biaya PKM Bapak Ibu. Kemudian ada yang kelima ini biaya investasi SDM, biaya investasi sarana, dan biaya investasi prasarana. Bapak Ibu, data ini biasanya kita mintanya di keuangan Bapak Ibu. Dan biasanya karena keuangan itu skrip gitu ya, makanya ini harus pakai surat biasanya. Ya enggak apa-apa sih, prodi tinggal mengeluarkan surat gitu kepada siapa yang kita tunjuk, yang kita utus, kemudian membawa surat dibawa ke keuangan, nanti keuangan baru akan mengeluarkan data-data ini. Dan yang sebelah kanan ini adalah program studi. Jadi program studi menyesuaikan nih Bapak Ibu dengan apa tuntutan dari ini penggunaan yang ada di sebelah kiri sama UPPS, dan yang sebelah kanan program studi. Ini keuangan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima pendidikan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, pendidikan ini ada kurikulum, mulai dari kurikulum, ya. Kemudian ada pembelajaran, ada deskripsi kualifikasi umum kurikulum, Bapak Ibu. Ini yang paling banyak disampaikan tadi. Ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus, ada rumusan CPL, ya, CPL prodi. Nah, banyak di sini parameter statistik KKNI pengetahuan. Nah, ini semuanya masuk di dalam pendidikan Bapak Ibu. Dan tabel 5 itu adalah kurikulum, CPL, dan rencana pembelajaran. Ini nulisnya agak kecil-kecil karena memang tidak cukup. Ini sudah landscape ini. Jadi di sini tempat-tempat ini Bapak Ibu tinggal melihat di bawah, petunjuknya seperti apa. Ada yang kalau di sini ini yang diminta adalah apa nih? Mata kuliah, mata kuliah. Jadi mata kuliah kita yang semuanya yang ada di prodi itu mulai dari MKU dan seterusnya, mata kuliah inti. Kemudian di sini ini ada CPL-nya, ada sikap, pengetahuan, umum, keterampilan khusus. Ini hanya centang-centang, centang. Yang pertama itu semester 1, 2, sudah Bapak Ibu ada semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Ya. Bapak Ibu di semester 5 ini terkait dengan ini, terkait dengan keris. Jadi alhamdulillah prodi geografi termasuk yang menerapkan integrasi
penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mulai semester 5 kami sudah punya roadmap ya, roadmap baik penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Semester 5 itu sudah mulai kita sampaikan, kita bagi ke dalam keris-keris. Kita kebetulan karena kemarin dosen kita masih sedikit, kita baru punya 2 keris yang di dalam prodi geografi ini, dan mata kuliahnya ada 20 untuk keris yang pertama, 20 untuk keris yang kedua. Jadi yang pertama kemarin ada SIK, yang kedua adalah geografi terpadu, itu masing-masing punya mata kuliah keris jumlahnya 20-20. Yang ini mulai kita berikan di semester 5, Bapak Ibu. Jadi biasanya awal semester 5, karena kita masih punya 2 angkatan ini ya, yang semester 5, itu kita berikan orientasi dulu, apa sih arahnya kemana, kalau keris ini arahnya kemana, maka kemudian mereka akan menentukan kemana mereka akan mengikuti masing-masing menuju kepada keris-keris yang dituju. Oke, sampai semester 8 nih Bapak Ibu. Jadi kita punya 146 Bapak Ibu. Di sini ada KKPLP, ada skripsi. Kami punya satu harapan bahwa insya Allah semester 8 setidaknya mahasiswa kami sudah lulus. Tapi itu kami sangat berharap bahwa prestasi kita ini lancar, kemudian nanti segera bisa meluluskan mahasiswa. Bapak Ibu, tabel yang kelima adalah integritas kegiatan penelitian PKM dalam pembelajaran ini yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, poin ini penting, ya. Di dalam C6 pendidikan poin ini penting karena ternyata di situ ini diminta. Jadi memang bagaimana sih bentuk integrasi penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran. Tentu saja dalam hal ini kita akan melibatkan banyak mahasiswa, jadi ada mahasiswa yang terlibat. Dan ini akan terkait dengan permintaan tabel-tabel yang tadi juga, bahwa bagaimana keterlibatan mahasiswa ke dalam penelitian dosen, ke dalam citasi dosen. Nah, seperti itu. Okay. Maka ini kita sampaikan di sini ada judul penelitian, kemudian isinya seperti apa. Alhamdulillah kita sudah mencoba untuk memaknai tuntut itu memang ada integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam pembelajaran. Kita sudah Bapak Ibu, alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian kepuasan mahasiswa ini tabelnya adalah tabel 5C Bapak Ibu, seperti yang ada di dalam pedoman. Jadi dimulai dari kepuasan mahasiswa, yang pertama adalah reliability, ada responsiveness ya, ada berapa ini, ada tangible, nah, ada sampai 5, dan ini semua bisa kita cari, harus kita ini ya. Jadi kita ada instrumennya, kemudian kita sampaikan kepada mahasiswa dan kita mendapatkan hasil-hasil seperti ini. Nah, jadi ini adalah respon dan tindak lanjut oleh UPPS. Jadi apa yang disampaikan atau apa hasil daripada tingkat kepuasan mahasiswa tadi, kita harus menindaklanjuti, memberikan respon dalam bentuk tindak lanjut. Ya, ini yang sebelah kanan ini adalah proses tindak lanjut dari UPPS, ya, dari masing-masing aspek yang diukur dari kepuasan mahasiswa. Oke, kemudian penelitian Bapak Ibu, tabelnya adalah 6.A, penelitian di TPS yang melibatkan mahasiswa. Nah ini, jadi kita ada nama desain penelitiannya apa, nama mahasiswa, ya, kemudian judul kegiatannya apa, tahunnya kapan. Nah, ini semua sudah kita sampaikan nih, sudah banyak ini, ada saya juga ada Pak Fahmi, Pak Fahrudi, mahasiswanya juga banyak ini yang ikut. Ya, alhamdulillah sudah. Memang kami semua sudah makan ini mulai semester 3 nih, sampai kita punya lab alam itu memang. Jadi lab alam yang kita punya itu ada 2 kegiatan, 1 penelitian, 2 pengabdian Bapak Ibu. Jadi kalau diukur itu Bapak Ibu, gamping. Jadi banyak penelitian kita yang
kita lakukan dan alhamdulillah artikel-artikel sudah banyak yang publish dari kegiatan itu. Kemudian juga pengabdian masyarakat, Bapak Ibu. Jadi pengabdian masyarakat kita di Puger maupun di Situbondo. Jadi kalau di Situbondo itu daerahnya, kalau di Puger tadi Kars, di Situbondo itu daerahnya adalah ini Bapak Ibu, apa namanya, sedimentasi. Nah, itu loh, apa namanya, kalau Bapak Ibu Bondo ya, di Pasar Ternak itu kan ada satu kayak perbukitan itu, dan di situ tuh ada satu daerah yang luar biasa ini Bapak Ibu, penting sebetulnya, tapi dari masyarakat itu tidak tahu, dan itu diambil batunya, kemudian hanya dipakai untuk bangun-bangun dan sebagainya. Pada saat kita ke sana itu sudah hampir separuh hilang, dan kita bisa melihat bahwa ada proses-proses sedimentasi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, di mana alur-alur itu menandakan umur ya, umur dari kapan dia terjadi sedimentasi. Itu kemarin saya sudah ketemu dengan camatnya, kemudian dengan kita mau ke kabupatinya, dan kita menginginkan daerah itu menjadi eduwisata, karena kalau itu kemudian kita lindungi, kemudian itu bisa kita pakai sebagai eduwisata, akan luar biasa. Dan karena tidak semua daerah bisa mempunyai daerah seperti itu. Itu yang kita temukan di Situbondo. Dan sudah kita klaim menjadi laboratorium kita, alhamdulillah. Sehingga kita banyak penelitian yang kita hasilkan baik dari Puger maupun dari Situbondo ini. Baik, lanjut. Pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa. Nah, ini di sini diminta nih Bapak Ibu. Jadi jumlah judulnya berapa, mulai TS-2, TS-1, TS. Nah, ini jumlah PKM DTPS yang berdasarkan sumber pembiayaan yang dilaksanakan oleh dosen serta program studi geografi tahun 2017 sampai 2019. Ini kita sampaikan, sudah ada Bapak Ibu. Nah, kemudian ini PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, saya tidak akan pernah kekurangan penelitian, pengabdian, karena pengabdian itu bagi kita, walaupun tidak tuntutan BKD ya, kita selalu melakukan pengabdian karena punya daerah-daerah yang memang menjadi tempat kita. Alhamdulillah banyak sekali yang sudah kita hasilkan di sini. Ini pengabdian yang melibatkan. Yang penting itu Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu jangan lupa, mungkin bisa bagi yang belum ya, mungkin bisa dimulai dari sekarang. Kalau pengabdian, libatkan mahasiswa, karena nanti akan diminta di sini. Penelitian, libatkan mahasiswa, karena akan diminta datanya di sini. Oke. Alhamdulillah kita sudah banyak itu. Nah, ini yang terakhir adalah luaran dan capaian Tridharma, Bapak Ibu. Luaran dan capaian Tridharma ini dibagi menjadi dua. Tadi yang pertama adalah Dharma pendidikan, yang pertama Dharma pendidikan, yang kedua Dharma penelitian dan PKM. Bapak Ibu, yang pertama capaian pembelajaran, ini kebetulan kita belum semua nggih Bapak Ibu. Monggo nanti Bapak Ibu yang memang sudah lama, yang bukan prodi baru, di sini yang diminta IPK lulusan Bapak Ibu. Jadi mulai dari TS-2, TS-1, TS, monggo disampaikan di sini jumlah lulusannya berapa, kemudian IPK-nya berapa. Kebetulan kita tidak mengisi karena kita belum ada lulusan. Prestasi akademik yang selanjutnya 8.61 ini prestasi akademik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah bahwa prodi geografi sudah 2 kali, ini ketiga kali tahun ini melakukan internal conference environmental of geography. Jadi kita prodi geografi ini sudah menjadi tuan rumah konferensi internasional conference, ya. Sudah 2 kali, insya Allah tahun ini ketiga. Alhamdulillah, dan pesertanya luar biasa banyak. Dan alhamdulillah kerjasama kita dengan EBSCO, kerjasama kita dengan ini gitu ya, yang dengan luar, pokoknya itu sudah banyak. Dan insya Allah pesertanya sudah dari luar negeri juga, gitu ya. Oke, kemudian ini yang 8.B2 prestasi Bapak Ibu. Jadi luaran itu juga ada prestasi dari mahasiswa yang diminta.
prestasi ini ada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Jadi ini yang di sini ini yang non akademik, Bapak Ibu, yang non akademik itu yang di luar ya, misalnya juara voli atau silat, pokoknya yang non akademik ini biasanya ini kita saya di tempat kita tuh kebetulan kami mempunyai tim-tim yang alhamdulillah sudah punya masing-masing sudah punya saya arahkan pada bidang-bidang gitu nih Bapak Ibu. Ini mohon maaf ini curhat sedikit gitu. Jadi saya kalau saya bicara kurikulum pasti saya akan langsung ke Pak Fahrudi. Pak Fahrudi mungkin ada di sini nih. Jadi Pak Fahrudi itu di tempat saya pasrai kurikulum dan sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa saya pasti diskusinya dengan Pak Fahrudi tentang kurikulum. Walaupun dengan yang lain juga gitu nih. Tapi maksud saya yang betul-betul bertanggung jawab tentang ini. Kalau tentang lab misalnya saya karena labnya Gus Kanton kemudian dengan Pak Elan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kalau tentang misalnya TOR saya dengan Pak Bejo. Kalau urusan publikasi dengan Pak Fahmi ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya di dalam prodi itu mengkader apa ya mengkolaborasikan kegiatan itu seperti itu supaya kita optimal di dalam menjalankan ini kegiatan-kegiatan prodi. Seperti tadi malam Pak Rudi saya WA Pak Rudi permata ini butuh ini. Ayo kita ini kan mata kuliahnya apa? Pak Rudi langsung bekerja ini Bu. Oh ya. Ibu setuju, oke. Nah begitu ya. Jadi artinya kita sudah punya. Jadi Kaprodi tidak ini ya Bapak Ibu, karena selama ini Kaprodi itu katanya kan ujung tombak ya. Ujung tombak atau ujung tambah, katanya Bu Nurul ujung tambah ya. Jadi makanya kita harus membuat kita tetap bisa berkoordinasi dengan kolega kita dengan baik sehingga pekerjaan bisa kita handle bersama. Kemudian Bapak Ibu ya ini adalah masa studi lulusan program studi. Masa studi kita menyampaikan ya masa studinya karena memang belum punya lulusan nih Bapak Ibu, jadi baru sampai di sini. Kemudian ini daya saing Bapak Ibu, kita juga menyampaikan nanti di LEDPS lebih jelas nih. Kemudian kesesuaian bidang kerja kita belum, Bapak Ibu yang lain monggo disesuaikan nih. Kinerja lulusan juga belum, bagi Bapak Ibu yang sudah ada monggo disesuaikan. Nah ini kepuasan pengguna Bapak Ibu. Jadi kepuasan pengguna nanti ini tingkat kepuasan pengguna ya. Jadi kita nanti bisa mengisi di sini. Ini ada nanti di LED lebih diperjelas. Di LED sudah ada isinya maksudnya. Nah, di sini tidak disampaikan. Kemudian luaran penelitian ini ada ya Bapak Ibu nggih, publikasi ilmiah mahasiswa. Jadi di LKPS ini yang diminta di luaran itu justru mahasiswa Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keliru. Bukan dosen ya, tapi mahasiswa. Ini punya mahasiswa, ya, punya mahasiswa. Nah, kemudian luaran penelitian PKM mahasiswa ini loh Bapak Ibu, mahasiswa aja diminta luaran penelitian penelitian dan PKM. Jadi maka seperti saya sampaikan tadi bahwa mungkin yang belum ya, kalau yang sudah, yang belum mulai sekarang mahasiswa ini memang harus kita jadikan partner ya di dalam baik penelitian maupun PKM. Nah, oke Bapak Ibu, ternyata sudah habis. Jadi itu Bapak Ibu sinyal KPS ya. Nah, untuk interpretasinya itu ada di LED Bapak Ibu. Jadi itu data disediakan, kemudian interpretasinya ada di LED. Mohon izin, saya akan share LED. Atau masih ada waktu saya Pak? Monggo Bu Tika, bisa ditambahkan sebentar nggih. Saya masuk ke LED nih Pak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun Bu Tika. Sampun nggih. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke LED. LED ini ya kalau sekarang justru energi kita habis di LED Bapak Ibu. Jadi kalau dulu mungkin ya, dulu yang kriteria 7 kurang Bapak Ibu ya, yang menjadi fokus kita kurang. Tapi yang sekarang justru kita LED Bapak Ibu, karena tuntutan di LED ini justru ini yang luar biasa banyak seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu ini adalah berkat saya LED,
akreditasi. Jadi apa namanya cover ini semuanya ada di petunjuk ya, ada di lampiran 3. Sama ini tuntutannya dengan LKPS tadi, ada identitas pengusul dan sebagainya. Oke. Nah, sama ini dengan LKPS ya. Nah, ini masih sama persis. Ini juga sama persis. Jadi masih sama dengan LKPS. Masih sama persis. Kata pengantar juga. Bapak Ibu jangan keliru ya, kalau ini tuh arahnya yang ini yang ke LED, kalau yang tadi ke LKPS, walaupun semua dua-duanya disebut, karena dua-duanya itu adalah hal yang tidak bisa terpisah. Ya. Oke, kemudian daftar isi. Nah, Bapak Ibu daftar isinya LED ini yang saya sampaikan tadi tuh. Jadi kita harus merinci, serinci-rincinya seperti ini. Nah, jadi di dalam LED kita, tadi ini mulai dari awal nih halaman judul, 1, identitas pengusul, identitas tim penyusun, kata pengantar, daftar isi, rangkuman eksekutif, sampai bab 1 mulai nomor 1. Dan seterusnya mulai dari C, ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, Bapak Ibu. Kemudian D, kemudian ketiga penutup, baru lampiran. Halaman untuk yang ini saya ada 144, tapi ingat, rangkuman eksekutif tidak masuk di sini. Jadi maksimal 5, kebetulan kita punya 5 memang, jadi jumlahnya halamannya 149, nyaris Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin ini curhat tadi katanya Pak Vivi, bahwa awal menyusun halamannya lebih dari 200 Bapak Ibu. Biasa itu ya. Jadi awal menyusun itu kepengennya semua dimasukkan. Terus pokoknya ini harus masuk, ini masuk, ini masuk. Habis itu kita pusing. Wah, ini 200 harus kita apa namanya? harus kita press menjadi 150. Nah, ini biasanya Bapak Ibu yang butuh butuh satu pemikiran yang betul-betul bagus supaya punya saya itu walaupun punya kita itu walaupun sedikit tapi memang mengarah. Itulah tadi fungsinya kita harus melakukan satu screening, kita baca semua, kemudian kita akan jadi alunan tulisan itu tidak boleh berbeda-beda. Harus satu tulisan yang itu nanti membawa satu alur yang memang urut begitu, dan harapannya ini adalah pemikiran yang sama. Oke, Bapak Ibu mari masuk. Saya ada data tabel Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi. Tabel ini penamaannya berdasarkan yang tadi itu Bapak Ibu. Contoh saja ini yang pertama ya, 1 berarti ini berarti yang di awal ya, di bab 1 ini ada 1 ada 2. C-nya ini C1 berarti dia hanya ada 1 tabel. C4 ada 5 ada berapa ini? Ada 9 tabel dan sebagainya. Jadi cara penamaan tabel seperti ini. Cara penamaan gambar sama Ibu. Jadi kalau kita di sini ada A1, berarti kita akan tahu, oh ini bagian dari A, oh ini bagian dari B, ini bagian dari C. Misal saja ini kalau ada seperti ini, oh C4 itu ada berapa ini? C10 sampai C21. Kita segera tahu bahwa oh ini letaknya adalah gambar-gambar yang ada di C4. Nah, ini memikirkan ini dulu juga ini gitu nih, bagaimana caranya membuat kita menamai supaya simpel, supaya kebetulan karena kita di AIPT sering ketemu, kita sering diskusi, akhirnya muncullah ini gitu nih. Terima kasih kepada teman-teman AIPT yang waktu itu, jadi waktu itu saya katakan sama Pak Afifi, mohon maaf saya sedikit mendua sibuknya di AIPT, sibuknya di geografi. Tapi alhamdulillah semuanya bisa selesai. Ini ringkasan eksekutif Bapak Ibu. Jadi tadi dikatakan ringkasan eksekutif tidak boleh lebih dari 5 halaman. Apa isinya ringkasan eksekutif? Ringkasan eksekutif isinya mulai dari yang kriteria 1 Bapak Ibu. Jadi mulai dari visi misi, tujuan dan strategi. Ini 1 ya. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama, kemudian mahasiswa ini C3, SDM C4,
kemudian keuangan, sarana dan prasarana ini C5, pendidikan C6, kemudian penelitian C7, pengabdian kepada masyarakat C8, keluaran dan capaian ini C9. Jadi Bapak Ibu, kita harus benar-benar mendeskripsikan, ya, menarasikan yang bagus. Dari yang banyak itu kita sarikan menjadi kata-kata yang memang betul-betul bernas, kemudian kita taruh di dalam ringkasan eksekutif yang isinya memberikan deskripsikan, gambarkan isi dari 9 kriteria. Itu isinya ringkasan eksekutif. Kemudian baru masuk bab 1, Bapak Ibu. Bab 1 pendahuluan, seperti saya katakan tadi ada ada dasar penyusunan. Tentu saja kita harus menuliskan dulu di sini di pendahuluan ini untuk apa sih laporan evaluasi diri itu dan bagaimana laporan evaluasi diri itu bermanfaat bagi prodi. Ada kita mencantumkan juga keputusan-keputusan rektor, misalnya di sini seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ini semua ada barangnya, kemudian nanti kita tinggal melingkan itu ya. Yang kedua adalah dasar penyusunan Bapak Ibu. Adalah dasar penyusunan. Bapak Ibu, ini di dalam dasar penyusunan ini kita mengacu pada banyak hal Bapak Ibu. Mungkin cermati Pak Afifi punya semua ini. Pak Afifi punya semua dari 1 sampai 19 Bapak Ibu. Jadi kemarin yang kita pakai sampai sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 dan yang terakhir adalah SMAP Bapak Ibu ISO 37001 2016. Ini semuanya adalah menjadi dasar kebijakan. Ya. Kemudian baru tim penyusun dan tanggung jawabnya. Nah ini Bapak Ibu, kami sudah membuat, jadi tim penyusun dan tanggapnya ini yang pertama kita sampaikan SK-nya dulu ya, ada SKDK nomor bla bla tahun 2019 begitu nggih. Kemudian ini yang saya namakan tabel 1.1 penyusun dan tanggung jawab penyusun ide. Nah, isinya ini harus sama dengan tim penyusun yang ada di depan tadi. Hanya sekarang ini kita memberikan deskripsinya ya, jadi nama, jabatan, deskripsi tugas, kemudian peran dalam kegiatan. Jadi kalau kita lihat, karena UPPS saya adalah fakultas, maka ada Bapak Dekan di sini, Bapak Dekan FKIP, deskripsi tugasnya adalah ini, jadi bertanggung jawab memberikan pengarahan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan LKPS dan LED, serta mereview draft akhir LED Prodi Pendidikan Geografi. Ini deskripsi tugasnya, Bapak. Perannya penanggung jawab penyusunan LED Prodi Pendidikan Geografi. Semua yang kita sampaikan di sini ada deskripsi tugas dan peran dalam kegiatan. Oke, jadi ini semua ada, Bapak Ibu. Ada tadi ini ada Bapak Wadek 1, Prof. Suratno, Bapak Wadek 2, Prof. Joko Waluyo, Bapak Wadek 3, Bapak Dr. Sukidin, Pak Ketua Jurusan, Bapak Sumardi, kemudian ada Ibu Siti Masrifatul Fitria, Ibu Fitri, ini gugus penjaminan mutu FKIP, jadi deskripsi tugasnya adalah mereka bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan dan mereview terhadap LKPS maupun LED yang telah disusun. Perannya Ketua GPM FKIP. Saya sendiri sebagai Kaprodi, saya juga bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pengumpulan data LKPS dan penyusunan LED. Perannya Ketua Tim Penyusunan LKPS dan LED. Dan seterusnya Bapak Ibu. Semuanya sudah punya deskripsi tugas dan perannya masing-masing. Okay. Kemudian mekanisme kerja penyusunan LED seperti apa? Ini harus rinci, ya, Bapak Ibu, harus kita rinci. Jadi mekanisme dan proses pengumpulan data penyusunan LED yang dilakukan oleh FKIP dengan tahapan sebagai berikut. Nah ini contoh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu harus mencermati yang diminta di dalam sini itu apa. Kalau bunyinya seperti ini, pasti di situ yang diminta adalah mekanisme oleh UPPS. Ya. Makanya yang muncul FKIP, Ibu. Jadi UPPS, kemudian nanti baru masuk ke geografi. Nah, seperti itu. Tahapannya seperti itu. Ya. Jadi makanya di sini mulai dari pimpinan, tim task force, dan seluruh pihak yang terlibat melaksanakan FGD, proses pengumpulan data, macam-macam ya.
A mengumpulkan data dan informasi dari LP2M, LP3M, FKIP, GPM, UPM, dan Prodi. Pengumpulan data kepuasan mahasiswa macam-macam. Ya. Ini sampai 11. Sampai proses upload LKPS dan LED. Jadi proses ini tadi kita tulis Bapak Ibu, mekanisme kerja dari 1 sampai 11. Kita tulis ya. Sampai berkas kita itu sudah siap diupload melalui Mas Ferry di kantor pusat ya, itu. Kemudian ini dulu masukan dari Suhu dari Bu Hari, ya, dari Pak. Masukannya bahwa dalam mekanisme itu harus harus didampingi oleh fasilitas pendukung, sehingga kita tambahkan bahwa di dalam pengerjaan atau mekanisme penyusunan itu ada fasilitas pendukung Bapak Ibu yang dibutuhkan. Nah, yaitu diantaranya adalah akses kebutuhan informasi dan data, ruangan yang memadai dan representatif, dan dana operasional yang mencukupi. Nah, ini berarti kita boleh ya minta dana ke fakultas gitu ya. Jadi kelihatannya memang hanya seperti itu, tapi luar biasa ininya ya. Sebetulnya kebutuhan kita banyak sekali, utamanya pada saat kita menyusun yang melibatkan mahasiswa dan sebagainya, biasanya kita akan memberikan ya konsumsi, kemudian kita butuh fotokopi, mungkin itu juga yang dimaksudkan dengan dana operasional yang mencukupi. Karena supaya realistis gitu ya, bahwa kegiatannya seperti ini, dananya masuk enggak, itu fasilitasnya pendukungnya ada enggak, seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian ini jadwal kegiatan Bapak Ibu. Jadi dari 13 tadi ya, 11 ya. Dari 11 itu kemudian kita jadwalkan Bapak Ibu. Kita jadwalkan ini mulai dari yang pertama tadi FGD terus sampai upload. Nah, sampai upload. Kita memerlukan berapa bulan. Nah, ini kalau saya Maret sampai Februari. Nah, sehingga ini kemudian yang terakhir ini upload sudah. Ini kita jadwalkan secara baik. Nah, baru kemudian kita masuk ke bab 2 Bapak Ibu. Bab 2, laporan evaluasi diri. Di sini yang A adalah kondisi eksternal. Sebagian saya highlight, tapi karena sudah ngantuk, mungkin ke belakang sudah tidak. Ini saya highlight yang penting-penting. Jadi pada saat kita bicara kondisi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ada 3 hal. Yang pertama adalah aspek lingkungan makro dan mikro. Nanti ada lingkungan makro, ada strategi pengembangan Bapak Ibu. Kita masuk dulu pada lingkungan makro ya. Lingkungan makro sendiri ada banyak aspek Bapak Ibu yang harus kita tinjau. Yang pertama adalah aspek politik. Nah, ini ternyata ya kita harus melihat kondisi politik di Indonesia sampai politik di UNED. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tentu saja adalah yang dimaksudkan adalah bukan yang politik-politik yang praktis yang menuju pada ini, tidak, tapi ini adalah aspek kewaspadaan ya, lebih ke arah keteguhan sikap kewaspadaan yang harus tetap dijaga gitu ya. Kemudian yang kedua aspek ekonomi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa ini guys. Jadi memang aspek-aspek ini yang harus kita perhatikan. Ada aspek kebijakan, ada aspek sosial budaya, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada faktor lingkungan. Itu yang masuk di dalam lingkungan makro Bapak Ibu. Jadi kita akan menuliskan kira-kira dari itu tadi itu untuk prodi geografi apa gitu ya yang harus kita tuliskan di sini. Kemudian yang kedua adalah lingkungan mikro. Lingkungan mikro ini cenderung tantangan dari dalam Bapak Ibu. Yang pertama adalah aspek pesaing. Jadi kita akan menempatkan diri kita itu dalam persaingan rasio keketatan calon mahasiswa yang masuk ke prodi kita itu seperti apa? Oke. Kalau prodi geografi kita buat seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini namanya rasio keketatan ujian masuk calon mahasiswa prodi pendidikan geografi di Universitas Jember seluruh Indonesia. Universitas Jember masuk di sini, prodi geografi atau Universitas Jember masuk di sini Bapak Ibu. Masuk pada rasio keketatan ujian masuk 1:11 sampai 1:15.
Alhamdulillah prodi kami sangat diminati Bapak Ibu. Jadi sebagai prodi baru, prodi kami lumayan tinggi peminatnya begitu, dan ini masuk ke dalam jajaran 7 prodi di universitas yang ada atau yang masuk di dalam ini. 7 yang masuk di dalam rasio kecepatan yang 1/11 sampai 1/15. Kemudian aspek pengguna lulusan kebetulan Bu Tika, ngapunten, karena kita hari Jumat mungkin diselesaikan 5 menit lagi nggih. Kemudian akan sesi Prof Bambang sampai kita akhiri jam 11 hari ini. Nggih, Bapak, nggih. Jadi saya lebih cepat nggih. Nggih, ngapunten matur suwun. Nggih, Bapak Ibu, jadi ini semua bisa dilihat di pedoman nggih, semuanya ini ada di pedoman kok Bapak Ibu. Hanya tinggal bagaimana kita menginterpretasi dari pedoman itu kemudian menuliskan gitu nggih. Nah, ini tadi strategi pengembangan, kita harus menuliskan strateginya seperti apa. Kemudian profil Bapak Ibu, profil kita mulai dari sejarah, kemudian visi misi. Biasanya seperti saya sampaikan tadi, mulainya pasti dari UPPS dulu gitu ya, kita dari FKIP kemudian baru ke prodi, semuanya seperti itu Bapak Ibu. Ini semua ada di dalam pedoman nggih, Bapak Ibu nanti bisa lihat, hanya ini yang kita tuliskan begitu. Nah, ini masuk kriteria tadi Bapak Ibu. Jadi masing-masing kita sudah saya sampaikan tadi di depan, kriteria C1 itu ada 1 sampai 7 tadi. Kebijakannya semua kita masukkan Bapak Ibu di sini. Kemudian strategi pencapaian visi misinya seperti apa gitu nggih. Indikator kinerja utamanya ini ada banyak ini, indikator kinerja tambahannya ada ini. Sampai evaluasi capaian PMTS. Biasanya di sini akan ada capaian kinerja, akan masalah Bapak Ibu, kemudian faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat. Kemudian baru rencana keberlanjutan. Simpulan ini, nah ini yang saya sampaikan tadi, kenapa kita harus paham apa itu pemosisian, ya? Karena di sini di simpulan itu ada namanya ringkasan pemosisian, masalah dan akar masalah, kemudian ada rencana perbaikan dan pengembangan. Nah, Bapak Ibu, hampir semua kriteria isinya seperti itu, Bapak Ibu. Ini yang nomor 2 ini 1 sampai 9 tadi, nggih, dimulai dari latar belakang, kemudian kebijakan, terus sampai terakhir yang berbeda indikator kinerja utama. Terus sampai terakhir pasti ada ini nggih, apa namanya? Nih, penjaminan mutu ini kalau di Tata Pamong ini pakai PPEPP nggih, sudah kita masukkan PPEPP. Nah, ini Bapak Ibu, kepuasan pengguna ini yang banyak kita sampaikan ya, masing-masing beda. Kenapa tadi C6 tadi gambarnya pendidikan khususnya, gambarnya tuh sampai ada 17, karena kepuasan pengguna pendidikan luar biasa banyak. Okay? Jadi ini yang sudah saya tulis Bapak Ibu. Jadi C4 sampai C9, okay? Karena waktu sudah habis. Khusus C4 ini kita sudah menyampaikan analisis SWOT ya. Jadi SDM memang sudah kita sampaikan analisis SWOT-nya. Kemudian C5 keuangan. Nah, ini banyak, ini tinggal klik-klik Bapak Ibu. Jadi kalau ada peraturan seperti ini berarti kita tinggal klik nggih, ngeling semua. Ini yang sudah biru-biru ini sudah ngeling Bapak Ibu. Jadi memang sudah biru-biru ini ngeling semua Bapak Ibu. Jadi kita tinggal kalau sister ya ngeling ke sister, sepada ngeling sepada, misalnya seperti itu nggih. Nah, ini semua ini sudah kita nyatakan dalam bentuk gambar-gambar. Nah, ini yang menunjukkan. Nah, ini sudah sampai pada C4, kemudian C5. Oke. Kemudian yang barangkali yang terakhir tadi adalah analisis ya, Pak, ini Bapak Ibu. Jadi banyak sekali sudah saya sampaikan di sini. Sebentar, ini kok susah ya, gimana nih ke bawahnya. Ini sudah sampai C. Nah, ini sudah tinggal klik-klik nggih, yang biru-biru itu tinggal klik-klik Bapak Ibu, memudahkan nanti asesor akan ngecek. Jadi pada saat nanti asesor pengen tahu itu link itu langsung diklik.
kita tidak perlu menunjukkan, tapi beliaunya langsung ngeklik memudahkan, memanjakan asesor, katanya begitu ya. Jadi supaya asesor itu senang harus kita manjakan gitu. Kita manjakan supaya beliaunya pada saat memeriksa berkas kita, ini gambar-gambar juga yang supaya tidak kering, katanya betul. Supaya berkas kita tidak kering memang harus ada gambar juga. Jadi biasanya asesor itu begitu udah lihat yang tulisan bagus akan senang gitu ya, tapi kalau tulisan kita mungkin ruwet juga akan ruwet juga itu. Makanya kita upayakan tulisan kita semanis mungkin itu ya, sebagus mungkin. Yang kalau dibaca siapapun, tulisan kita sudah memberikan info yang jelas, kemudian juga menyenangkan, mungkin harapannya seperti itu. Nah ini kok susah ya, saya mau menunjukkan ini. Fingernya mana sih fingernya ini? Jadi Bapak Ibu analisis SWOT sudah kita lakukan di beberapa kriteria, nggih. Memang tidak semua kriteria ada analisis SWOT. Nah ini Bapak Ibu ini ada roadmap pendidikan maupun roadmap penelitian maupun roadmap pengabdian, nggih. Jadi kita sudah punya roadmap keris berbasis data spasial. Untuk keris yang satunya ini roadmap keris yang geografi terpadu. Jadi memang kita sudah punya roadmap baik keris maupun roadmap PKM, pengabdian kepada masyarakat. Oke. Jadi, nah ini tadi untuk pengabdian masyarakat, Bapak Ibu, distribusi sebaran PKM. Jadi PKM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tema peta jalan PKM, nggih. Jadi ini sudah kita sampaikan mulai tahun 2017 sampai 2019, Bapak Ibu. Nah ini data-data kita, nggih, data-data kita di penelitian ini sudah banyak yang kita tulis. Ini sampai C9 Bapak Ibu. Jadi di penelitian maupun pengabdian data kita yang dari LKPS tadi semuanya sudah kita bunyikan di sini. Data row-nya ada di LKPS, tapi kemudian kita bunyikan di sini. Nah ini setelah selesai kriteria Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke D Bapak Ibu. Jadi kriteria tadi C, nggih, C1 sampai 9, kemudian kita masuk ke D. D ini adalah analisis data dan penetapan program pengembangan unit pengelola program studi dan program studi. Nah, ini Bapak Ibu, kita menuliskan analisis capaian kinerja jadi yang panjang tadi itu, kemudian kita sajikan dalam bentuk analisis capaian kinerja seperti ini. Kemudian kita analisis SWOT, ya, ada analisis SWOT-nya. Kemudian strategi pengembangannya seperti apa, dan yang penting adalah program keberlanjutan. Seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu isinya alhamdulillah nanti sampai halaman 143. Jadi dikatakan penutup itu maksimal 2 halaman, tapi sepertinya saya hanya cukup 1 halaman, sehingga ini berakhir di halaman 144. 144 ditambah ringkasan eksekutif 5, jadi 149, nyaris 150 Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian tadi paparan saya di siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan satu pencerahan bagi Bapak Ibu. Memang kita harus punya komitmen bahwa pekerjaan ini tidak bisa kita kerjakan, tapi bagaimana kita membangun atmosfer yang baik di antara teman yang masing-masing teman kita itu merasa saling membutuhkan. Kita sama-sama saling mendukung, kita lalui duka suka bersama sehingga kita bisa menyelesaikan tulisan dengan baik. Walaupun mohon maaf nih Bapak Ibu, itu sekedar tulisan kita, tulisan kami di Prodi Pendidikan Geografi, dan kami belum mendapatkan satu kepastian sertifikat, makanya kami masih dagdikduk ini walaupun sudah mendapatkan SK Bapak Ibu. Mohon doanya semoga ke depan prodi kami tidak menemui kendala yang berarti dan bisa lolos dengan nilai yang memang seharusnya. Demikian dari saya Pak Vivi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.